Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, kita semua bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang baik, Allah yang begitu setia memelihara dan menjaga kita dalam tidur malam kita. Kini dengan tubuh yang diberkati Tuhan, Tuhan memberi kita kembali kesehatan yang baru, hari yang baru untuk kita mengisinya. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk diperlengkapi oleh firman-Nya, agar dalam kita melangkah di hari yang baru, firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami memohon kepada Tuhan Yesus untuk menuntun kami di saat kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami memahami dan kami dapat mengerti, lalu kami bawa firman-Mu sebagai pedoman hidup kami baik di dalam karya kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kami berada. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 17-24. Penekanannya pada ayat 23 yang mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berpikiran baru, hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam konteks tulisan Paulus kali ini dengan tema manusia baru, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Efesus agar jangan terpengaruh oleh berbagai macam ajaran yang pada akhirnya mereka kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Menjadi pengikut Kristus berarti seluruh hidupnya memasuki fase atau tahapan baru. Manusia baru ketika mereka menerima Yesus Kristus. Dan Yesus telah memperbaharui setiap jemaat yang menyambut Kristus atau yang menerima Injil Yesus Kristus, maka mereka semua hidupnya pun diperbaharui. Bukan soal bagaimana cara hidupnya, tetapi pola berpikir pun mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga tidak lagi mereka berada sebagai orang yang kemudian seperti orang asing, tetapi dalam persekutuan sebagai saudara satu sama lain. Memandang orang lain pun juga dengan cara pandang yang tidak lagi negatif. Tetapi cara pandangnya adalah cara pandang yang baru. Karena Roh Kudus yang memimpin seseorang untuk hidup dan melangkah dalam kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus untuk berpikir dan memandang orang lain dengan cara berpikir yang baru. Mungkin dahulu mereka berpikir punya dengan keiri hati, dendam, amarah, dan sebagainya. Tapi begitu menerima Kristus, hidup yang lama sudah berlalu, maka hidup yang baru sudah datang. Karena itu seluruh hidupnya pun harus diperbaharui, harus memasuki tahapan baru. Hidup bersama Kristus tidak lagi mau bagaimana memuaskan dan bagaimana supaya mendapat apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana sepanjang menerima Yesus Kristus, kita berpikir bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu dengan memperlakukan kasih. Itulah hidup yang baru, yaitu pola berpikir baru, lalu melahirkan tindakan-tindakan yang baru, tindakan perbuatan yang benar, karena Yesus merubah hidup seseorang untuk menjadi baru dalam pengertian manusia yang dituntun oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebagai warga jemaat kita hadir di tengah-tengah kehidupan sekarang ini.
Terlebih lagi ketika kita bisa merasakan perubahan yang begitu drastis ataupun perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan budaya manusia. Sekarang kita bisa lihat bagaimana budaya digital sudah mempengaruhi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah diperbaharui bisa bertanggung jawab untuk situasi dan kehidupan kita yang sudah serba digital sekarang ini? Sehingga kita tidak menggunakan alat ini, lalu kita menghambakan diri kita atau menjadikan alat ini, era digital ini sebagai era di mana kita mendewakannya. Justru disitulah kita jatuh dalam kehidupan kita yang lama. Tetapi bagaimana kehidupan yang baru menggunakan era digital ini sebagai bagian dalam pelayanan, sehingga kita berpikirnya pun dengan cara berpikir yang baru, bahwa kemajuan teknologi itu adalah anugerah Tuhan. Kita menggunakannya dengan baik karena kita sudah diperbaharui. Jangan kita diperhamba dengan alat-alat yang sekarang semakin canggih ada di tangan untuk kita memberitakan berita hoaks yang tidak benar. Tapi justru kita membawa kabar sukacita. Karena kita adalah manusia baru yang diperbaharui melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan Roh Kudus pun yang akan menguasai pikiran kita, sehingga kita berpikirnya pun juga secara baru. Sehingga setiap apa yang terjadi dalam perubahan hidup kita, mari kita berpikirnya dengan tuntunan Roh Kudus. Maka kita melahirkan tindakan-tindakan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadikan diri kita sebagai manusia yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga pikiran kita, perbuatan kita selalu mencerminkan dan menggambarkan anak-anak Tuhan yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita mengulang kesalahan kita kembali. Tapi biarlah kita terus memandang Yesus sebagai juru selamat yang sudah memperbaharui kita dan menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita satu hati dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga mau berdoa dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kami mau berdoa pagi hari ini untuk Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati tanggung jawab kami semua, sehingga kami para presbiter, baik diaken, penatua, dan pendeta, kami dapat menjalankannya dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta emeritus dan juga gereja saudara. Tuhan berkati semuanya dengan kehidupan kami semua, bahkan keluarga kami, juga pelayanan dan karya kerja kami. Unit-unit misioner, Vikaris Wilson Gultom, Tuhan berkati. Berkati juga akan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Berkati juga akan pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk sektor Nazaret, keluarga Bapak Muhammad Adam Ashari, keluarga Bapak Niko Sipahutar, keluarga Bapak Nusia Marlisa, keluarga Ibu Oklaria Siregar, keluarga Bapak Refli Adri Timbongol, dan keluarga Bapak Rifki Budi Haryanto. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Peniel, Omakosia Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, sektor Yeriko, Ibu Maria Magdalena Nikiwulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yesi Deni Huwai, Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan Yesus berkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Dohdi Kuswanto. Tuhan berkati sukacita mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Anang Kusnan, Saudara Eriks, serta
Parlautan Sihotang, Ibu Vina Agustina. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Seli Bakas, Saudari Anna Hunila, Saudari Titania Okseren, Bapak Larry Hanson Simbolon, Saudara Richard Saamena, Bapak Yohanes Tumanseri, Saudara Cornelis Tukijo, Bapak Wempi Guntur Nyeliaubun, dan Ibu Ola Lolita. Tuhan memberkati sukacita jemaatmu atas pertambahan usia mereka, usia kelahiran mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk pengurusan surat-surat sertifikasi, baik surat sertifikat Pastori 1 dan Depok Timur. Tuhan berkati kami tim kerja dalam upaya kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Kami juga mau berdoa untuk rencana pelembagaan sektor Yerusalem, Bajem Sinar Kasih Cilodong. Tuhan Yesus memberkati segala persiapan demi persiapan, sehingga apa yang menjadi kerinduan jemaatmu, Tuhan Yesus sendiri yang mewujudkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pendik Triguna dalam perkembangannya, Tuhan berkati, baik dalam keberadaan sekolah, pergumulan para murid, para guru, dan juga kepala sekolah. Bahkan pengurus Ya Pendik Triguna, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.